Hari ini apa? Yesus bagi kami ingin sekolah Tuhan, kita tidak guru kami sebagai murid. Belajar Tuhan berarti terhadap kami supaya belajar biasa saja berarti semua yang ada di sini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Oke. Wah, kayaknya si Joblon mau mengajak squadnya itu sampai seru. Oke, ya tidak apa-apa. Presensi semuanya hadir. Ada Wilson, Yori, Vanessa, sama John. Wilson, kenapa kok kamu lemes? Enggak bisa, itu cuma pura-pura lemes tadi di Inggris. Canda. Kenapa? Kok kamu kurang semangat, Wilson? Belum sarapan dah? Kenapa? Enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, curhat nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol. Siapa tahu bisa diringankan sama yang lain. Oke, hari ini kita mau belajar ini. Judulnya itu dalam bentuk sebuah pertanyaan. Nah, kemarin kita membaca sebuah ayat yang berkaitan dengan judul ini. Nah, ini kita masih membahas bab 2 ya. Bagaimana Tuhan mengerjakan pengampunan itu melalui Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita baca Alkitab dulu. Oke, sebagai pengantarnya ya. Nah, bentar Mister ambil dulu. Ya. Minum dulu. Oke. Kita buka ayat Alkitab kita. Matius pasal 18 ayat, ya buka dulu Matius pasal 18. Ayat 21 sampai 35. Nanti kita akan baca bergantian ya. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 25. Kita baca bergantian berdasarkan urutan presensi saja biar enak bacanya. Oke. Mulai dari sekarang. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Oke, Wilson diganti sama Mr. Freeman dulu. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jawab. Mister ini anunya tadi pagi ya? Kenapa, Vanessa? Temanya tadi pagi. Pengampunan. Kasih. Ini apa, Mister? Ayat apa, Mister? Ayat 23, jawab. Yohanes atau apa? Oh, Matius pasal 18. Oke, karena di tempatnya jawab itu agak banyak bersuara. Mana ya? Oke, enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Berarti suaranya jawab harus agak Matius apa? Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sudah ketemu? Oke. Ayat berapa tadi? Sekarang ayat 23 kamu baca. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Itu. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berutang 10.000 talenta. Hey. Lanjut. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan
supaya ia dijual beserta anak dan istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Aku atau Mister yang baca? Fiori. Oke, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya sabarlah dahulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Wilson 27. Iya, Google. Duh, kok ayat 27. Oke, diganti sama Mr. Firman dulu ya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jawab. Oke. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, berhutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan. Tidak ada Mister internet. Alkitab elektronik bisa kan? Fiori. Oh, oke. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Wilson. Tidak ada di internet. Ya, Oh, kamu pakai Alkitab elektronik bisa kan? oke, ya udah. Diganti sama Mr. Firman dulu aja. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oke, ini kita minggu lalu itu sudah baca ayat ini. Harusnya pesannya itu semakin dalam ya, karena semakin kita membaca ayat Alkitab itu dia ada kesan tertentu. Alkitab itu kaya soalnya. Setiap kata itu punya makna tersendiri. Artinya ketika kamu baca hari ini, kamu baca lagi besok, baca lagi berikutnya, itu akan ada kesan-kesan yang baru. Itu tergantung tapi kamu membaca ini adalah dengan sungguh-sungguh atau cuma memenuhi tugas saja. Nah, pagi ini kita mau soroti ada 2 ayat nih. Ayat 21 sama 22. Oke, yang berkaitan dengan judul yang ada di bagian depannya PowerPoint, yaitu sampai berapa kali. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan salah seorang murid Tuhan yang bernama Petrus. Kalian tahu enggak sejarahnya Petrus itu kayak gimana? Dia orangnya seperti apa? Ada yang tahu? Petrus. Terkenal kan dia? Banyak cerita yang dia itu menonjol sekali. Apa yang menjadi ciri khasnya? Halo guys. Dia nelayan. Nelayan. Terus? Enggak yang Dipimpin oleh Yesus. Kenapa? Terus Diberi posisi pemimpin oleh Yesus. gitu, oke. Ada yang lain? Murid Yesus kayak gitu. Ya, betul. Itu paling mendasar harusnya ya. Ada lagi?
Vanessa, coba yang kamu tahu apa? Ada loh yang paling terkenal ini. Aku tuh lupa apa loh. Masa iya lupa, Paul? Waktu Tuhan disalibkan itu siapa yang paling menonjol? Sebelum Tuhan ditangkap. Petrus. Ya, Petrus. Menyangkal itu. Ya, itu. Jadi Petrus ini terkenal namanya di dalam Alkitab. Di antara para murid Tuhan, dia itu yang unik. Uniknya apa? Dia itu konyol, tetapi dia berani. Konyolnya apa coba? Di dalam banyak hal itu dia selalu cepat menjawab, tetapi salah. Kalian ingat ya? Waktu itu Tuhan berdoa setelah memberi makan 4.000 orang. Lalu dia berdoa, terus dia bilang, kalian duluanlah berlayar, nanti saya menyusul. Begitu tengah malam, Tuhan datang nih, berjalan di atas air. Si Petrus ngomong apa coba? Itu hantu. Tuhan dibilang hantu. Konyol. Tetapi dia berani. Beraninya ada di mana? Nyoba jalan di atas air. Tuhan kan bilang, loh kok kamu sebut saya hantu? Saya ini Tuhan. Terus si Petrus bilang apa? Beneran kalau kamu Tuhan, coba suruh saya sesuatu yang saya bisa kerjakan. Nah, meskipun di dalam ayatnya itu tidak tertulisnya tidak begitu, tetapi maknanya seperti itu. Terus Tuhan bilang, ayo kamu berjalan di atas air. Berani dia turun. Kamu tahu di tengah-tengah laut itu kan ya dalam dong, puluhan ratusan meter. Turun dia berani. Akhirnya ada tiupan angin, mulai dia takut ya kan, tenggelam. Hampir tenggelam, terus ditangkap sama Tuhan. Artinya apa? Konyol tapi berani. Dia punya karakter itu. Kemudian pernah lagi nih, Tuhan ke bait Allah. Lalu ada pemungut pajak. Menanyai mereka. Tuhan kan tidak mau bayar kan? Nah, dia bait Allah itu kan rumah bapaknya, kok masa dimintai pajak? Terus si Petrus konyol ditanya, loh, gurumu itu tidak bayar pajak, tak? Terus dia bilang, lo bayar, loh, kok bayar? Sampai di sana dia ngomong sama Tuhan, Tuhan saya dimintai bayar bayar pajak katanya. Terus Tuhan bilang, karena kamu sudah salah menjawab, sana kamu ke kolam atau ke apa, kamu mancing ikan pertama yang kamu dapat, kamu buka mulutnya, di sana nanti ada koin, kamu pakai buat bayar. Konyol, berani dia menjawab padahal salah, tetapi positifnya adalah berani. Kemudian terjadi yang berikutnya yang paling parah itu ketika dia menyangkal Tuhan. Impostor. Dia itu kan juga sayang sama Tuhan Yesus. Makanya dia itu selalu ngikut, penasaran, tahu enggak? Ketika pada waktu itu, nanti di dalam PPT kali ini saya akan tunjukkan. Dia itu sampai menyangkal Tuhan. Padahal dia itu salah satu murid yang sangat setia. Tapi itu unik. Mr. Firman itu melihat di aspek yang positif, yaitu karena dia adalah seorang yang pemberani, Tuhan pakai dia. Tetapi kenapa kok dia yang bertanya di sini? Kalian tahu tidak, kenapa dia harus menanyakan jumlah? Kenapa harus ada sampai timbul sampai berapa kali? Itu alasannya apa coba? Ada yang mau coba menjawab? Kok dia menanyakan harus berapa kali? Kenapa dia tidak bertanya begini, Tuhan mengampuni itu apa ya artinya? Kok dia bertanya harus sampai berapa kali? Anyone? Berdasarkan yang kalian pikirkan, tidak apa-apa. Pertanyaannya apa, Mister? Pertanyaannya adalah kenapa kok Petrus menanyakan sampai berapa kali? Si Petrus yang kita tahu latar belakangnya tadi itu, kok kenapa dia bertanya sampai berapa kali? Aku nggak tahu kalau ini betul atau enggak, tapi Ya, enggak mungkin apa-apa. dia kayak ragu gitu, kayak aku memaafkan mereka mungkin 1 kali atau 2 kali, kayak kepo gitu. Ragu ya, oke. Terus pengen tahu, oke. Ada lagi? Ayo, Mr. Firman tuh suka berdiskusi nih. Kalau hal-hal seperti ini, biar kalian coba wawasannya dibuka. Betul. Ya, jawab gimana? Apa ada hubungannya sama yang Petrus mengkhianati Yesus itu? Ya karena orangnya sama, ada hubungannya, tetapi kamu harus menjawabnya. Pertanyaan saya adalah kenapa dia bertanyanya berapa kali?
Sampai berapa kali? Apa alasannya kok dia tanya begitu? Mungkin dia tuh nanya itu karena ya dia pengen nanti Tuhan Yesus biar dia disalib gitu, terus dia mengampuni, terus dia minta ampun ke Tuhan itu harus berapa kali gitu. Oke, kalian ingat ya, si Petrus ini pernah ditanya sama Tuhan 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia jawab sampai 3 kali, tapi jawabannya itu berubah-ubah. Meskipun konteksnya sama, tetapi isinya itu punya makna tersendiri. Yang mana dia itu sebenarnya kurang yakin bahwa dia benar-benar mengasihi Tuhan apa enggak. Nah, menjawab pertanyaan di sini sampai berapa kali itu artinya kasihnya manusia itu terbatas, bisa dihitung. Bisa dihitung sama jari. Pengampunannya manusia itu sangat terbatas. Contohnya, ada orang yang bilang begini, kamu bersalah sampai 3 kali saya masih maafkan. Tetapi kalau kamu sudah sampai 4 kali, 5 kali saya tidak bisa maafkan ya, maaf. Sorry, katanya. Saya tidak bisa maafkan kamu kalau sudah sampai 3 kali. Atau, oh kamu sudah bersalah sampai di sini, udah terakhir. Ya kan, berarti sangat bisa dihitung. Kalau enggak gini, Mister, kamu dipecat. Ya, betul. Ya, betul. Itu sering terjadi kan. Melakukan kesalahan. Oke, saya beri kamu kesempatan sampai 3 kali. Yang keempat kalinya kamu gagal, maka konsekuensimu harus terima. Biasanya begitu. Nah, kenapa sampai Petrus itu bertanya begitu? Karena dia mengukur dirinya sendiri. Bahwa saya pun sebenarnya tidak mampu. Jadi kalau menurut Tuhan kira-kira berapa ya? Saya kan cuma bisa sampai 3 kali nih. Kalau menurut Tuhan berapa ya? Nah, akhirnya jawabannya itu sangat menarik. Di sini dia mengatakan di ayat 2 nih. 70 kali 7 kali. 70 dikali 7. Berapa tuh? Matematikanya yang bagus. 490. Berapa? 490. 490. Iya, tuh. Gimana? Iya bukan. 70 dikali 7. Iya, 490. Maka 7 kali 7 ditambah 0. Berapa? 490. 490. Oke, 490. Oke, bayangkan ya. 490 kali, 490 kali memaafkan orang itu berapa kali itu bersalah. Nanti orangnya jadi pegel loh kalau ngomong maaf. Loh, bukan begitu. Karena maafnya itu bukan sekedar kamu maaf itu. Maaf yang dia maksud di sini adalah sampai kamu ini sebenarnya tidak ada batas maafnya. Mau orang itu bersalah sampai 100 berapa kali ya, kamu tetap harus bisa menerima. Itu maksud Tuhan itu. Artinya pengampunan yang kita punya itu terbatas, tetapi Tuhan itu punya tidak terbatas. Tidak ada limitnya. Oke, mari kita coba lihat. Ini adalah fakta yang kita pasti temukan. Kalau kita ada janjian, entah apalah terus melanggar, ya kan, tidak sesuai dengan faktanya, atau menjanjikan sesuatu, mau memberi sesuatu tidak terjadi, pasti kalian tidak terima. Itu adalah pasti menjadi sebuah, wah kamu ini tidak tepat janji. Kadang-kadang kita pun tidak hanya memperingati orang, kita mengancam kadang-kadang. Ayo kamu ulangi lagi loh ya, saya tidak maafkan katanya. Nah, jadi ini adalah fakta yang bisa kita lihat juga. Ini bahkan ada yang mengatakan, iya saya cuma bisa memaafkan itu sampai 3 kali saja. Masih diulang lagi kesalahannya, ya udah, nggak mau maafkan. Ini yang paling umum. Hitungannya orang itu kenapa kok selalu hitungannya 3 kali? Nggak tahu tuh kenapa 3 kali, ya terbatas. Terbatas itu. Nah ini dia si Simon Petrus ini nih. Si luar biasa ini. Dia bertanya sampai berapa kali? Tuhan bilang ya 70 kali 7 kali atau 490 kali. Ini kalau dihitung seperti ini kan.
Jadi kalau teman kita bersalah ke 490 kalinya, maka kita tidak perlu mengampuni dia lagi. Kalau ditanya seperti itu, iya. Masih harus, karena itu pengampunan yang tanpa batas. Ya, jadi perhitungannya sebenarnya bukan jumlah itu. Maksudnya Tuhan itu adalah pengampunannya itu tidak dihitung dengan ukuran manusia. Jadi kalau dihitung memang 490, tetapi di pandangan Tuhan yang dia maksud itu artinya kamu tidak akan pernah berhenti mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Apakah itu mudah? Ya tidak mudah sama sekali. Jangankan 100 kali, 2 atau 3 kali saja sudah menyerah kita. Ya kan? Sudah merasa kamu tidak layak saya ampuni, kesalahanmu terlalu besar. Mungkin seperti itu. Jadi tidak boleh menghitung-hitung kesalahan orang lain, tidak boleh dibanding-bandingkan. Kamu loh sudah bersalah 2 kali, berarti tinggal sekali loh ya. Tidak boleh dihitung-hitung. Kenapa coba? Kenapa coba? Saya coba mau tanya. Kenapa alasannya kok saya tidak boleh menghitung kesalahan orang lain? Karena Tuhan itu udah mengajar kita untuk mempunyai pengampunan yang tanpa batas. Walaupun mereka bersalah kepada kita banyak kali, masih harus diampuni. Oke, Pak Vanessa. Pertanyaan tadi apa? Kenapa kok kita itu tidak boleh menghitung kesalahan orang lain? Ya, karena Tuhan tidak ngitung kesalahannya kita. Ya, simpel banget ya, tapi itu jawabannya. Kalau dia menghitung kesalahanmu, bayangkan coba. Kesalahanmu itu turunnya dari Adam dan Hawa. Yaitu berdosa. Apakah itu bisa diampuni? Tidak bisa sebenarnya. Mister. Ya. Logikanya gini. Adam dan Hawa yang berbuat kesalahan. Tapi kenapa kok aku yang disalahkan? Ya karena kamu keturunannya. Tapi kan aku tidak melakukan kesalahan. Ya tetap. Kamu keturunannya Adam dan Hawa, dan itu sudah hukum yang Tuhan Allah berikan kepada manusia. Nah, jadi kenapa begitu? Kenapa saya tidak boleh menghitung? Ya Tuhan juga tidak menghitung kok. Dia tidak pernah menghitung. Fiori, Eko, kamu bersalah hari ini sudah 10 kali. Kesalahanmu yang pertama tidak berdoa. Yang kedua tidak membaca Alkitab, tidak dihitung seperti itu. Mister, kalau logikanya kalau kita keturunan Adam dan Hawa terus habis itu karena kita bersalah, jadi contohnya Adam dan Hawa bersalah. Ratusan tahun pun saat kita sudah tumbuh ratusan tahun pun kita bakalan dicap bersalah atau sama Tuhan. Ya, begini, perhitungannya itu ada. Di dunia ini manusia, karena semua manusia keturunan dari Adam dan Hawa, otomatis mereka semua disalahkan. Oke, yang kamu harus ingat, Wilson, adalah Adam dan Hawa itu ada di dalam perjanjian lama, ya, di mana Tuhan itu belum menjadi manusia dan belum mati untuk manusia. Oke, ingat ya. Nah, kita ada di dalam zaman perjanjian baru. Oke, coba didengarkan dulu ya. Tuhan sudah menebus manusia mati untuk manusia yang berdosa. Nah, dosa itu ada 2 macam. Yang pertama adalah dosa yang seperti akar yang ada di dalam diri manusia. Yang kedua adalah dosa yang dilakukan di luar. Nah, hari ini yang diperhitungkan apa? Tergantung kamu ini berdosa ini mengaku apa tidak. Jadi kita tetap memang berdosa, tetapi Tuhan memberikan kesempatan pengampunan namanya. Kamu kalau bersalah, berdosa, meminta pengampunan, Tuhan menguduskan, menyucikan. Lah persoalannya, kamu bersalah, kamu sembunyikan malah, kamu tidak minta maaf sama manusia juga. Iya, bertambah sudah numpuk. Mister. Ya. Tapi gimana ya? Contohnya, aku bekerja di suatu perusahaan. Habis itu aku udah sengaja nemu kredit card. Ternyata itu kredit card uang perusahaan.
Aku semeneng terus tak pakai belanja. Terus habis itu kartu kreditnya dicari be karyawannya. Lo mana karyawannya dimarahi, masa aku harus minta maaf. Ya wedi. Oke, disinilah letaknya. Harusnya hal seperti itu kan simpel saja. Kalau kamu temukan itu bukan milikmu, ya taruh di tempat yang berwajib. Misalnya kamu kasih ke siapa supervisornya. Ini saya menemukan ini, tolong diumumkan siapa yang kehilangan. Kan begitu ya, kamu jelas bersalah lah. Kamu ngapain pakai uang yang kamu tidak tahu itu punya siapa? Itu juga bagian dari dosa. Ngapain kamu ambil? Kamu sudah jelas-jelas tahu itu bukan punya saya kok. Ya mending ditanyakan. Toh kalau tidak ada di dalam perusahaan itu yang punya, ya tetap dititipkan. Sesekali orangnya pulang, oh saya kehilangan kredit card di sini, bisa dikembalikan, tidak ada masalah lain. Kalau itu sih sengaja namanya Wilson, maka itu beda. Oke, nah jadi tadi sudah terjawab ya. Ini coba lihat nih, ini kesalahan-kesalahan yang bisa kita lakukan di bawah sini nih, yang bagian bawah nih. Kadang-kadang tidak ya kita anggap normal berbohong untuk kebaikan katanya. Ya enggak apa-apa toh, saya berbohong untuk kebaikan supaya tidak menjadi masalah, ya silakan. Tetapi itu ada konsekuensinya sendiri. Meskipun Tuhan tidak akan bilang, Fiori, hari ini kamu berbohong sudah berapa kali. George Leon, kamu hari ini melihat hal-hal yang aneh-aneh, saya sudah tulis. Memang Tuhan itu mempertimbangkan. Enggak, itu cuma contoh. Nah, Tuhan tidak akan menghitung secara di hadapan kamu, dia perhitungkan satu-satu. Ketko, hari ini kamu berbicara kasar. Tuhan tidak akan datang ke kamu, saya menghitung loh ya, saya tidak maafkan kamu, bukan begitu. Meskipun nanti setiap orang itu punya pertanggungjawaban. Ketika kamu datang ke Tuhan itu, dia akan melihat, oh kamu ini seperti apa ketika di bumi. Kamu itu bagaimana, itu ada sendiri. Bagaimana sikap Tuhan terhadap Sakeus? Kalian tahu kesalahannya Sakeus apa? Apa coba? Sakeus itu siapa? Pemungut cukai gitu. Ya, betul. Sakeus itu pemungut cukai. Dia pemungut cukai, tapi dia selalu mengambil lebih daripada yang seharusnya. Jadi contohnya utangnya 10.000. Ya wis tak kei uang iki, tapi kowe harus bayar 2 kali lipat. Ya, dia itu dosanya ada di situ, terus dia menarik paksa kepada orang. Nah, tetapi apa yang Tuhan lakukan? Kalian tahu Tuhan itu datang ke rumahnya, makan di rumahnya. Berarti apa? Tuhan tidak menganggap dia sebagai orang yang berdosa yang harus saya jauhi kok. Malah Tuhan mendekati dia untuk apa? Ya supaya Sakeus ini bertobat. Malah Tuhan datang ke sana, orang-orang bilang, loh Tuhan ini piye toh, orang berdosa kok pemungut cukai kayak gitu, pemeras orang kok malah datang sana makan sana. Apa boleh katanya? Tuhan bilang ya tidak apa-apa, dia membutuhkan itu, Tuhan ampuni. Oke. Pernah suatu kali Tuhan menyuruh murid-muridnya pergi terlebih dahulu ke Yerusalem untuk mempersiapkan tempat bagi Tuhan atau untuk pelayanannya mereka. Mereka melewati sebuah desa di Samaria untuk mempersiapkan jalan yang akan dilalui oleh Tuhan. Tetapi orang-orang Samaria tidak memperbolehkan mereka lewat daerah mereka. Mereka dicegat. Tidak boleh lewat katanya. Tidak diperbolehkan lewat. Lalu si Yohanes dan Yakobus ini geram. Mereka itu panas. Wah, ini tidak boleh dibiarkan ini. Ini harus dihajar ini katanya. Terus dia bilang, Tuhan, boleh enggak kalau Tuhan ini memerintahkan api turun dari langit untuk membinasakan mereka ini, biar dibakar aja mereka ini. Kenapa kok melarang Tuhan mau lewat? Tuhan loh, Tuhan kita, Allah. Nah itu sebabnya Tuhan menjuluki mereka anak-anak guru. Guru itu bukan guru loh ya, GURU, tapi guru. Mereka ini pemarah, mereka ini gampang menyala. Mereka dijuluki seperti itu. Apa jawaban Tuhan? Apakah Tuhan bilang, oh ya, ayo segera kita bakar mereka? Enggak. Tidak seperti itu Tuhan melakukannya. Tuhan bilang ya, tidak boleh seperti itu. Tuhan bahkan menegur mereka. Mereka tidak sabar. Ya.
Tuhan itu lapang terhadap orang, jadi kamu tidak boleh seperti itu katanya. Itu tidak baik. Artinya Tuhan punya pengampunan yang luar biasa. Oke, ketika Tuhan berdoa di Getsemani, apa yang terjadi? Rombongannya si Yudas ini, Yudas itu murid Tuhan yang mengkhianati Tuhan loh ya. Kalian tahu toh? Dia yang menjual Tuhan. Dia datang sama dengan orang-orang Farisi itu. Si Yudas datang ketika Tuhan sedang berdoa mau menangkap Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Lihat ini terjadi lagi nih, seorang pemberani yang meskipun salah tapi berani. Si Petrus ini dia mengambil pedang ya dari sarungnya itu, lalu dia hentakkan ke telinga seorang yang datang mau menangkap Tuhan itu, putus telinganya. Lihat tuh, Petrus pemberani toh. Dia berani, tapi Tuhan bilang apa? Hei, masukkan. Tidak boleh. Setiap orang yang menggunakan pedang itu juga akan kemakan sama pedang katanya. Kamu pikir saya ini tidak bisa menyuruh malaikat untuk datang menangkap mereka ini? Saya bisa, tetapi biarlah ini kan harus dilakukan. Tuhan harus melewati itu. Petrus ini sekali lagi berani. Dia tidak diperintah langsung tuh dihajar, diserang orang yang datang itu. Nah, jadi itu ya, Tuhan punya pengampunannya sangat luar biasa. Dia ditangkap, Tuhan tidak mau memberontak. Tuhan Yesus menegur Petrus, dia menyuruh untuk mengembalikan pedang itu ke dalam sarungnya. Dia bisa mengerjakan banyak hal. Tuhan tidak melakukannya karena memang proses penyaliban itu kan dia harus lewati supaya melakukan penebusan buat kita. Saat disalibkan, orang mengejek Tuhan Yesus, yang di kiri kanannya itu ngomong katanya, loh Tuhan ini kan katanya seorang raja, ya harusnya dia bisa menyelamatkan kita juga dong. Terus para serdadu itu juga bilang katanya dia raja orang Yahudi. Kalau dia memang begitu, turunlah dari salib itu kalau memang bisa. Tuhan tidak marah, malah apa yang terjadi? Ketika dia mau menghembuskan napas, dia bilang begini, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, ini terakhir kalinya dia ngomong ini, puncaknya ini. Dia bilang mereka ini menyalibkan saya, ya mereka tidak ngerti loh apa maksudnya mereka itu. Ini namanya dikit dulu langsung asal nyalip. Iya, mereka juga kan lagian prajurit. Nah, Tuhan bilang ampuni. Wah, segitunya loh, sampai udah dihukum mati aja masih mengampuni. Mister. Misalnya berat itu di surga, Mister. Apa? Asal tuduh. Oh ya iya. Ya yang penting kan mereka juga ada penyelesaiannya. Nah, jadi sampai pada titik ini pun Tuhan itu pengampunannya tidak terbatas. Bahkan orang-orang yang di sampingnya itu kan sempat mengolok-olok dia juga, yang disalibkan bersama dengan dia. Tapi Tuhan malah bilang apa? Pada hari ini juga engkau ada di dalam Firdaus bersama-sama dengan aku. Nah, Tuhan menyelamatkan orang yang di sebelahnya juga. Salah satunya itu mengolok dia juga. Disinilah kasih Tuhan kelihatan. Nah, sebelum kita mengenal Tuhan, kita juga adalah musuhnya. Karena kita keturunannya Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan mengampuni kita, menyucikan kita dari dosa. Sehingga kita tidak lagi menjadi musuhnya. Seperti Tuhan mengampuni kita, kasihnya ada di dalam kita. Nah, ini yang menjadi poinnya ya hari ini ya. Yaitu kasih Tuhan itu sudah ditaruh ke dalam setiap kalian, setiap kita semua. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka kasih itu ada di dalam diri kamu. Yang tadinya kita ini sama dengan Petrus yang bertanya, harus sampai berapa kali? Saya cuma bisa 3 kali nih, sekarang harus sampai berapa kali? Tadinya seperti itu. Tetapi karena di dalam diri kita ada kasih Yesus, maka kita mampu mengasihi orang lain itu bisa juga dengan batasan yang lebih luas. Tidak hanya sekedar 3 kali, tapi kita bisa berpikir juga, bisa mempertimbangkan juga, wah Tuhan aja loh mengasihi saya, kok saya harus seperti ini. Ada sebuah cerita, saya tidak tampilkan di slide. Jadi orang ini, dia waktu itu masih kecil. Terus ada seorang, mungkin dia adalah pembunuh bayaran. Lalu
bapaknya si anak kecil ini dibunuh sama orang itu. Nah, berarti kan dia dari kecil itu tanpa bapak, dia bertumbuh sampai dia besar. Tapi dia tahu siapa pembunuh bapaknya. Terus suatu kelak, kalian tahu enggak, suatu kelak dia pergi beribadah, lalu berjumpa dengan pembunuh bapaknya. Pertama kalinya dia berjumpa. Orang-orang itu kan tahu, orang-orang berpikir, wah ini pasti dia balas. Pasti dia bunuh balik. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia datang kepada orang itu, dia kenalan. Dia kasih tahu, saya ini anaknya si orang yang dia bunuh. Lalu kan takut dia, waduh jangan-jangan saya harus dibunuh juga ini. Terus dia bilang, tetapi kamu jangan khawatir, saya sudah memaafkanmu sejak saya kecil. Wow, ini luar biasa. Kalian tahu kenapa? Karena papanya itu adalah seorang yang mendidik anaknya ini membaca Alkitab, berdoa sejak kecil. Akhirnya anak ini bertumbuh dengan iman. Semakin besar dia bertumbuh, akhirnya pengampunan itu hidup di dalam dirinya, kasih Tuhan itu ada. Sehingga pas sudah besar, yang tadinya mungkin harusnya ada pembalasan, kan biasanya katanya gigi ganti gigi, mata ganti mata katanya. Tidak terjadi pada orang itu, dia mengampuni. Akhirnya orang yang membunuh itu tambah percaya Tuhan, tambah, oh ternyata Tuhan itu sangat luar biasa, bisa melembutkan hati manusia, bisa membuat hati manusia itu adem, sehingga tidak ada pembalasan. Sampai segitunya. Nah, kita hari ini mungkin belum sampai di tahap itu, tidak apa-apa. Harus belajar, hari demi hari belajar, berlatih. Ada yang bersalah kepada kita, kita belajar mempertimbangkan, belajar mengampuni, meskipun susah-susah juga ya. Mau bagaimana lagi, itu adalah sebuah pelajaran yang Tuhan sudah berikan contohnya, tinggal kita mengikutinya. Nah, ini ya, Tuhan sudah mengampuni kita. Yang kita perlukan hari ini anak-anak sekalian adalah kita harus berdoa, kita harus meminta. Tuhan, saya ini sebenarnya tidak sanggup, jadi saya juga mau Tuhan kamu kasih saya itu kemampuan itu untuk bisa mengampuni orang lain, untuk bisa memaafkan orang lain, karena memang tidak gampang. Ini ada satu ayat, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oke, itu ada ayat yang minggu lalu juga membahas mengenai kasih itu, mengasihi, mengampuni itu karena Tuhan sudah melakukannya lebih dulu, memberikan contoh. Dia bagus, dia memberikan contoh, lalu kita tinggal mengikuti. Ini ya, ini poin pelajarannya. Setiap pagi berdoa, Tuhan terima kasih Engkau telah mengampuni dosaku sehingga aku bisa mengasihimu dan mengasihi orang lain. Mengampuni kesalahan orang lain, mengasihi orang yang asalnya tidak kita kasihi, atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini 2 poin yang merupakan inti dari materi ini. Tidak bosan-bosannya Mr. Newman selalu mengingatkan, waktu yang terbaik yang kita bisa pergunakan untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan adalah ketika kalian membuka mata di pagi hari. Nah, makanya bangunnya jangan terlambat. Bangunnya harus lebih pagi supaya ada waktu untuk berdoa. Takutnya siang hari sudah sibuk, kalian sudah banyak tugas dan lain-lain, sore hari juga nggak bisa, malam ngantuk. Maka pakailah pagi hari. Aku malam tidur jam 1. Ya, Fiori. Aku punya masalah, Mister. Punya masalah apa nih? Sekarang aku sering capek kan. Setiap kali aku bangun, aku berdoa, habis itu ketiduran. Jadi sekarang aku bangun dulu, gosok gigi, habis itu doa. Karena nanti pasti ketiduran. Kayak waktu bangun, aku cuman kayak terima kasih Tuhan gitu aja. Tapi setelah aku udah siap gitu, aku doa. Boleh gak sih? Oke, sekarang saya tanya, kamu tidurnya di malam hari jam berapa? 9.10. Jam 9, jam 10. Mesti seperti itu atau kadang-kadang ada yang lewat? Kadang sih kalau hari Sabtu atau Minggu. Oke. Jadi bangun pagi hari itu ditentukan oleh tidur malam hari.
Kalau tidurnya terlambat, pasti bangunnya lebih susah. Oke? Mister. Ya. Tapi aku tuh pernah tidur tuh nggak bisa tidur sampai jam 2 apa jam 3 gitu tuh, tapi bangunnya Sampai tuh jam 4. jam 6 gitu. Parah aku. Bisa, tapi itu cuma sesekali bisa. Untuk kedepannya itu enggak bisa pasti. Kamu pasti capek badannya. Oke, kita jawab dulu pertanyaannya Fiori ya. Nah, hari ini persoalannya kita itu adalah sama sekali tidak mengingat Tuhan. Ya, kalau misalnya seperti Fiori, misalnya, Mister, saya bangun jam 5, karena saya takut ketiduran, maka saya gosok gigi, saya langsung berdoa. Itu bagus, itu sudah mengambil langkah yang baik. Kenapa? Karena saya menghindari nanti kalau saya tidak langsung berdoa dulu, nanti tiba-tiba beneran ngantuk, bablas saya tidak punya waktu berdoa di pagi hari, tidak masalah. Jadi misalnya setelah doa, saya merem lagi, Mister, saya tidur lagi sebentar karena masih ngantuk. Ya enggak apa-apa. Setidaknya kamu sudah mengambil waktu yang bagus. Toh, kalau bisa misalnya bangun jam 5, baca doa lalu baca Alkitab, baru tidur, itu jauh lebih bagus lagi. Jadi itu tidak masalah. Kecuali memang pagi hari kamu seharusnya ada yang dikerjakan tapi kamu tidur. Ya kan yang keliru seperti itu. Tapi kalau memang pagi hari kosong, ya kan, lalu jam 7 harus siap-siap untuk sekolah, ya setidaknya setengah 7 sudah siap, ya no problem, it's okay. Itu malah bagus. Nah, tinggal aja konsistennya, misalnya, oh kalau begitu, ketimbang saya nanti tidur lagi, mending saya bangunnya jam 5.30. Oke, 30 menit saya akan pergunakan untuk berdoa dan membaca Alkitab. Lalu pas jam 6, ya saya sudah siap-siap. Saya sudah mempersiapkan buku dan lain-lain dan sudah mandi juga. Nah, itu kalau membuat jadwal yang lebih teratur lagi bisa seperti itu. Apakah ketika setelah membuat jadwal langsung bisa sukses? Mr. Firman masih yakin? Belum. Pasti dilanggar. Tetapi tidak apa-apa. Butuh berlatih terus. Semakin kamu berlatih, semakin terampil, semakin bagus. Akhirnya kamu akan terbiasa. Oh, saya bangunnya terbiasa jadinya. Bangunnya jam 5:30, doa, baca Alkitab, udah enggak ngantuk lagi karena sudah terbiasa nih. Nah, seperti itu ya. Itu perlu diatur dengan baik. Itu memang butuh yang namanya penjadwalan. Oke, ada pertanyaan? Ya, siapa? Kapan DT Bible? Oke, DT Bible kita akan DT 2 minggu lagi ya. Minggu depan kita worksheet dulu. Kita kerjakan worksheet dulu untuk 2 bab. Lalu DT-nya itu akan saya masukkan termasuk bab yang ketiga untuk yang kita akan bahas minggu depan. Sekalian nanti saya berikan juga ada soal sedikit latihannya. Oke, 2 minggu lagi ya. Berarti kita jatuhnya di tanggal, sebentar saya lihat dulu. Kita akan DT harusnya di tanggal 3 September. Ya, September tanggal. Minggu Kurang-kurang bentar. Tapi saya akan lihat dulu. Saya akan lihat dulu jadwal guru-guru yang lain. Saya memang pengennya sih minggu awal bulan September, tapi kalau kalian banyak DT di minggu itu, maka saya akan pertimbangkan untuk melihat yang kosong. Supaya kalian tidak kebanyakan nanti malah pusing, stres. Ya jelas loh. Besok itu ulangannya 3 bab sekaligus. Kenapa? Ulangannya 3 bab sekaligus. Iya. Mister bisa share PowerPoint yang tadi dan yang ada air terjun yang itu. Oh, sudah saya share di Google Drive. Kalian buka di Google Drive. Google Drive. Nah, itu loh, setiap kali aku selesai kelas kan aku kirim itu. Aku kirim link. Oh iya. Nah, kalian ingat toh, nanti buka klik di situ. Ada di Google Drive semua. Terus Lihatnya di mana? Aku udah ada. Oh, ada di linknya di Mr. Ferdi nanti. Oke, setelah ini saya kirimkan lagi biar kalian buka ya. Sekarang banyak ulangan, tiap mesti ulangan. Lah iya, makanya ini kan saya lihat dulu. Kalau memang di minggu pertama bulan 9 itu banyak juga, ya saya akan mengalah sama yang lain biar kalian tidak terlalu padat.
Kan bisa ke tanggal 10-nya. Asalkan jangan terlalu jauh karena kan DT kita harus 2 kali nih. Kita 2 kali. Ya minimal 2 kali. Mungkin bisa 3 kali. Oke, ada pertanyaan lain? Mister, aku pengen tanya. Ya, jawab. Kan habis Tuhan Yesus disalibkan kan berarti semua dosa manusia kan ada di sana, di dia. Ya, betul. Terus kita bilang Tuhan Yesus setelah mati itu dia berada di tempat yang gelap, yang mengerikan gitu pokoknya. Itu apa neraka? Betul. Berarti dia berada di neraka. Itu bukan disebut neraka, Gehenna namanya. Namanya Gehenna, bukan neraka. Itu bahasanya Indonesia aja yang keliru. Itu Gehenna. Nah, di sana dia berada cuma 3 hari 3 malam toh. Nah, kemudian dia kebangkitannya dia itu adalah menunjukkan dia menang dari situ, alam maut disebutnya. Ya. Mister, aku cari di Google Drive cuman ada yang materi ini, yang itu yang kelas 7 toh? Iya. Tapi belum kok gak ada yang belum dikasih paling. Oh ya udah, ini habis ini tak kirim sekalian sama yang baru ini ya. Oke. Sip. Ada pertanyaan lain? DT susah atau enggak? Ya enggak dong. Apa yang kalian pelajari sejauh ini ya itulah yang saya keluarkan. Pasti enggak susah. Ya kalau Bible susah ya masa kayak matematika kan enggak. Kesusahannya ya ada sendirilah levelnya. Meskipun mungkin ada sedikit susah ya levelnya paling di bawahnya. Gitu. Oke, kalau sudah tidak ada kita tutup dengan doa. Vanessa yang berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini. Sekarang kita telah selesai memahami materi hari ini. Semoga materi ini berguna buat besok-besok. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, thank you. Oke, terima kasih anak semua. Nanti di belakang kayaknya saya enggak usah dijawab yang di belakangnya PowerPoint saya ini dulu, itu nanti buat worksheet saja. Kita belajar di worksheet saja ya. Oke. Jadi itu enggak saya jawab. Ada ulangan. Asem lah. Kenapa? Kita harus hafalin semua ayat Alkitab. Ya enggak juga lah. Yang penting kamu pahami, pernah dibaca. Saya enggak akan suruh kamu ngisi langsung. Oh ayatnya saya ada terus dikosongin isinya, enggak lah. Itu yang penting kamu pahami. Misalnya saya kosongi di beberapa kata, kamu bisa isi. Misalnya seperti itu, kayak isian kayak gitulah. Atau saya sebutkan isinya. Kira-kira ini ayatnya ayat berapa? Nah itu kan paling seperti itu toh. Nah jadi ya perlu dibaca, berarti kamu baca dengan baik, dipahami, tidak harus dihafal. Oke, makasih Mister. Sampai jumpa hari-hari. Ya, sampai jumpa. Bye. Thank you.